Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari sama-sama kita mau datang pada Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Tuhan malam hari ini. Jikalau mungkin hari ini kita sudah beraktivitas dari pagi sampai malam. Malam ini kita mau kembali datang, bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Buat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu nyata di dalam hidup kami. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh datang kembali. Untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Malam ini biarlah hadirat-Mu penuhi setiap kami. Biar Roh Kudus menjamah setiap kami. Tuhan, kami percaya Engkaulah Tuhan yang selalu menuntun langkah-langkah kami. Tuhan yang menyertai kami. Selalu senantiasa Engkau tidak pernah sedetik pun tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami percaya dan kami berserah kepada rencananya Tuhan. Terima kasih. Mari malam hari ini sama-sama datang. Sama-sama datang sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Meskipun doa kita belum dijawab, tetap bersyukur, tetap berdoa, tetap percaya penuh pada Tuhan. Yes, Jesus. Datang bersyukur kepadamu. Engkaulah dasar kami berharap. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Yesus, mari sama-sama dengan iman. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya pada yang mustahil bagiku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari lebih lagi, kini aku percaya
mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami kan setia sampai akhir hidup kami, Tuhan. Kami percaya tiada yang mustahil bagimu, ya Tuhan. Kuasamu yang berikan kekuatan untuk kami, Tuhan Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kami percaya Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Amin. Kuasamu yang kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari dari dasar hati kita naikkan pujian ini sama-sama. Kini aku percaya, kami percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan
Mungkin malam ini engkau yang sedang khawatir. Taruhlah kekhawatiranmu di dalam Tuhan saja. Saat ini mari bangun iman kita. Mari percaya penuh kepada Tuhan. Sebab kuasanya dulu, sekarang, sampai selamanya tidak pernah berubah. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Karenanya kami menaruh harapan kami. Tiada yang mustahil bagimu. Mari dengan iman kita. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Amin, amin. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya. Sebab itu ku percaya padamu. Mari lebih lagi dengan imanmu. Tiada yang mustahil, bagimu ya Tuhan. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil bagimu. tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Engkau sumber pengharapan dan pertolongan hidup kami, Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Yang kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami. Bahkan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami, Tuhan. Sebab itu kami berpegang teguh, kami bergantung hanya kepada satu nama pribadi. Hanya di dalam nama Yesus. Oh, hanya Kau Tuhan. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, Ku tak akan goyah. kami tak akan gentar
padamu, ku tak akan ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Engkau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Sama-sama mari naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Mari nyatakan Pertolonganku Tuhan, datang darimu, pengharapan hanya darimu, hanya padamu. amin. Ku tak akan Goyah, ku tak tak akan akan gentar. sebab Kau gunung batuku, kota bentengku, pertolongan satu-satunya tempat kami berharap darimu, Engkau pertolongan hidup kami Tuhan, pengharapan yang kami percaya, yang kami hanya pegang teguh, padamu. hanya di Tak akan dalam-Mu goyah, Tuhan. tak akan gentar, sebab Kau gunung batu, Amin. kota bentengku, pertolonganku datang darimu, Datang dari pengharapanku hanya padamu. dengan iman yang teguh, dengan hati yang percaya, kami nyatakan pujian kami Tuhan, yang kami pegang erat di dalam hidup kami. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Kota Tuhan benteng Yesus. keselamatanku. Oh, pertolonganku, Datang darimu, segenap hati kami percaya Tuhan, kami nyatakan hanya padamu, tak akan goyah, oh, tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang darimu, pengharapanku terima ya kasih padamu. Tuhan. Ku tak akan goyah, Haleluya, tak akan gentar, amin Tuhan. sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Angkat hatimu, mari naikkan pujianmu lebih lagi malam hari ini. Mari nyatakan imanmu di hadapan Tuhan, bahwa satu-satunya yang kami percaya hanya Engkau Tuhan. Kami hanya berserah penuh di dalam Engkau. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, satu hal yang kami percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau senantiasa pegang hidup kami Tuhan. Engkau yang pegang erat tangan kami, berjalan bersama dengan Engkau. Kami tidak goyah, karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Kami punya Tuhan yang ajaib. Engkau hidup, Engkau berkuasa. Haleluya. Mari angkat hatimu lebih lagi malam hari ini, dengan iman bersama-sama katakan, pertolonganku datang darimu, Pengharapanku hanya padamu, kami tidak akan goyah, ku tak akan kami goyah, tidak akan gentar Tuhan. tak akan gentar, Tuhan, sebab Kau gunung sekali lagi bersama nanti batu, katakan pujian. kota bentengku, pertolonganku datang darimu, pengharapan Hanya Kau, hanya padamu.
tak akan goyah, tak akan gentar. Sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam ini. Tuhan, Engkau yang mengumpulkan kami kembali di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan, urapi setiap kami Bapa, biarlah hati kami boleh terus melekat pada Tuhan. Bahkan hari-hari ini kami semakin berserah kepada Tuhan agar iman kami boleh terus hidup di dalam Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan. Kita bertemu kembali di Mezbah Doa malam ini. Semua karena anugerah Tuhan, dan biarlah hidup kita boleh terus ada di dalam Dia dan tertanam di dalam Dia serta terus bertumbuh di dalam Tuhan. Iya, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom, selamat malam Ibu. Saya mau bersaksi bagaimana sayangnya Tuhan kepada saya. Saya selalu mengikuti Mezbah Doa malam dan juga Mezbah Syukur pagi. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang masih memberi saya kesempatan untuk hidup bahkan bersaksi. Saya bersyukur Bu ya bahwa Tuhan masih selamatkan saya. Tuhan sangat baik kepada saya. Karena pada pertengahan tahun 2022 yang lalu saya mengalami stroke. Pembuluh darah di otak saya pecah. Lalu anak saya membawa saya ke rumah sakit di Jakarta. Saya dinyatakan oleh dokter di sana, saya dinyatakan saya sudah meninggal. Namun Tuhan berkehendak lain, ternyata saya masih hidup sampai sekarang. Amin. Tuhan kasih saya waktu untuk memperbaiki diri saya, memperbaiki hidup saya. Padahal saya ini anak Tuhan, saya mengenal Tuhan, bahkan saya pelayanan sebagai pemimpin komunitas. Namun hidup saya menjauh dari Tuhan. Saya jatuh lagi hingga akhirnya Tuhan menegur saya. Puji Tuhan ya. Walaupun sekarang saya tidak bisa kemana-mana, namun saya bersyukur saya masih dikasih kehidupan sehingga saya bisa selalu datang kepada Tuhan. Kepala saya ini sudah dibelah, leher saya sudah dibolongin untuk nafas. Tadinya saya hanya terbaring di ranjang terus ya, aktivitas saya sehari-hari hanya di ranjang. Sekarang puji Tuhan Ibu, saya bisa jalan sendiri ke WC walaupun saya pakai tongkat. Badan sudah bisa digerakkan, saya sudah bisa bicara. Tadinya saya tidak bisa bicara sama sekali karena leher saya sudah dibolong. Saya juga tidak bisa makan tadinya, jadi saya cuma dikasih susu saja. Ya, pakai selang lewat hidung. Badan saya dulu gemuk Bu, 80 kg. Ya, sejak sakit saya sekarang tinggal 40 kg. Tinggal kulit dibungkus tulang saja. Namun sekarang puji Tuhan sudah mulai berisi kembali. Karena saya sudah mulai bisa makan, bisa minum dan lain-lain. Terima kasih ya Ibu, ini kesaksian saya. Mungkin panjang sekali kesaksiannya. Ya masih banyak lagi sebenarnya kebaikan Tuhan. Ya namun kesaksian saya ini intinya saya hanya mau bersyukur Tuhan sudah selamatkan saya Bu. Salam buat seluruh tim pelayanan Ibu, ya biarlah Tuhan pakai lebih lagi dan saya percaya Tuhan sudah pilih Ibu untuk menjadi berkat, amin. Karena semua yang disampaikan Ibu itu adalah suara Tuhan, amin. Saya beruntung bisa menemukan channel Ibu sehingga setiap hari saya terus dikuatkan. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati Ibu dan seluruh keluarga dan tim pelayanan, amin, amin, amin. Wow, ya saudara. Puji Tuhan, Tuhan tuh selalu memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Ya puji Tuhan, ya kalau saudara kita malam ini, saat ini tidak disebutkan ini bapak atau ibu ya.
cuma kena stroke ya. Tadinya sudah anak Tuhan, bahkan sudah pelayanan menjadi pemimpin sel. Ya, tetapi masih terus jatuh dalam dosa sehingga akhirnya kena stroke dan merasa bahwa ini adalah teguran Tuhan. Dan puji Tuhan sekarang padahal waktu dibawa ke rumah sakit dokter menyatakan sudah meninggal. Ya, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, Bapak masih hidup atau ibu ini ya masih hidup, dan sekarang walaupun kepalanya sudah dibelah, sudah dibolong di leher untuk napas, dulu sama sekali tidak bisa makan, namun sekarang puji Tuhan sudah mulai bisa makan dan minum. Sekarang sudah bisa berjalan ke kamar mandi sendiri. Ya, sudah bisa berbicara kembali. Dulu kalau makan hanya pakai selang, hanya boleh susu. Sekarang sudah bisa makan kembali, bahkan dari timbangan 80 jadi 40, sekarang sudah mulai berisi kembali. Itulah Tuhan saudara ya. Namun yang saya lihat yang luar biasa dari kesaksian ini adalah selalu bersyukur, ya bersyukur, tidak menyalahkan Tuhan dalam segala keadaan. Apapun keadaan kita hari-hari ini jangan pernah menyalahkan Tuhan, dan biarlah hidup kita boleh selalu bersyukur. Karena orang yang bersyukur tidak mudah menyerah, tidak mudah khawatir ya. Terima kasih kesaksiannya, Tuhan Yesus memberkati. Dan baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Ya, kita sudah sampai di Mazmur 14. Kemarin kita sudah selesai dengan Mazmur 13 ya. Dan sekarang kita masuk Mazmur yang ke-14 ya, kebebalan manusia. Ya, seringkali Tuhan itu ya setia menunggu kita, tetapi kitalah yang seringkali tidak setia. Iya, dan kemarin kita sudah selesai dengan Mazmur 12 ya, dan sekarang kita masuk Mazmur 13. Kemarin doa minta tolong terhadap orang yang curang, bahwa ketika kita mengalami ya sesuatu ya kita harus datang minta tolong kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang sanggup memberi kita kekuatan. Ya, sebab Tuhan adalah pembela bagi orang-orang yang tertindas ya. Bahkan dikatakan bahwa firman-Nya itu ya dan amin, teruji dalam peleburan api. Sekarang kita masuk Mazmur 13, doa kepercayaan. Ya, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Jadi ini penulisnya adalah Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Ya, saudara, di sini dikatakan bahwa Daud ya menulis ya Mazmur ini. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Seringkali kita juga merasa seperti ini, seperti apa yang Daud alami. Dia merasa bahwa Tuhan melupakan dia, bahkan Tuhan menyembunyikan wajah-Nya. Ada kalanya satu-satunya hal yang perlu kita lakukan adalah ya berbicara tentang suatu masalah dengan seorang teman atau menolong menempatkannya ya pada cara pandang yang benar ya. Kalau kita lihat dalam Mazmur ini ya ada kata di sana berapa lama lagi. Ya, dan ini kata ini muncul beberapa kali saudara ya di pasal ini. Dan ini menunjukkan betapa dalamnya kesusahan yang dialami oleh Daud. Ya, Daud mengekspresikan perasaannya kepada Tuhan dan menemukan kekuatannya dari Tuhan. Pada akhir doanya bahkan dia sanggup mengutarakan pengharapan dan iman kepada Tuhan melalui doa. Dan kita lihat di sini ya memang adalah satu yang wajar ketika kita ini menyatakan perasaan kita kepada Tuhan ya, supaya kita juga berusaha untuk memiliki ya cara pandang yang benar terhadap Tuhan. Seringkali karena masalah, pergumulan, tekanan hidup ya kita ini bertanya berapa lama lagi ya Kau lupakan aku ya Tuhan, berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku. Ketika kita menghadapi masalah, persoalan, pasti kita semua pengen cepat-cepat dapat jalan keluar. Kita pengen cepat untuk bisa melihat pertolongan. Sehingga ketika rasanya lama, Tuhan tuh tidak tolong-tolong ya, kita juga bertanya, ya lama banget ya, berapa lama lagi ini saya harus begini. Saya yakin dan percaya setiap kita mungkin yang sedang mengalami masalah, pergumulan hari ini, sesuatu yang tidak enak, atau mungkin sedang terbaring sakit, mengalami masalah keuangan, pasti kita juga secara manusia
akan bertanya, kira-kira berapa lama ya aku diproses kayak begini ya. Itu adalah sesuatu yang manusiawi, tapi hati-hati jangan sampai akhirnya kita jatuh dalam dosa karena menuduh Tuhan. Itu lalai saudara. Daud berkata, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Ya, ayat yang ketiga, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ya, kalau kita lihat di sini Daud mengulang-ulang, berapa lama lagi? Ya, aku terus khawatir, berapa lama lagi? Ya, musuh-musuhku meninggikan diri. Jadi kalau kita melihat di sini Bapak Ibu bahwa ya Daud merasa ya rasanya sudah terlalu lama pergumulan itu sehingga kok berat sekali. Ya dia merasa ya terlalu lama apa yang dia alami sehingga dia bertanya berapa lama lagi. Ketika kita terlalu merasa menderita sehingga kita merasa Tuhan gak tolong, Tuhan menyembunyikan wajahnya, Tuhan tidak menolong, Tuhan melupakan kita, bahkan ya dia bilang berapa lama lagi aku ini punya kekhawatiran dalam diriku, berapa lama lagi musuh-musuhku meninggikan diri. Karena ketika kita itu sedang mengalami tekanan atau masalah, ya pasti otomatis yang ada itu khawatir saudara. Ketika ada masalah pasti khawatir akan muncul ya, karena itu berbarengan. Ya takut, khawatir, ya merasa Tuhan tidak menolong, itu semua sama. Ya tapi mari kita belajar untuk ya kita percaya bahwa ya mari kita menaklukkan diri kepada apa kata firman Tuhan supaya kita tidak menuduh Tuhan. Ya berapa lama lagi, berhentilah saudara bertanya berapa lama lagi. Itu sama dengan bertanya kepada Tuhan, kapan Tuhan, kapan kau menolongku, sampai kapan saya ini khawatir terus, sampai kapan saya ini diolok-olok musuh saya. Jangan saudara ya, kita buang semua pertanyaan-pertanyaan itu ketika kita sedang mengalami masalah. Ayat 4, pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Ya, Daud berkata kepada Tuhan, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Daud sering menyatakan bahwa Allah itu ya lambat untuk bertindak. Kita juga mempelajari bagaimana kitab Ayub kemarin ya. Ketika orang menghadapi masalah, baik Ayub, Daud, semua punya respon yang sama, merasa Tuhan lalai untuk menepati janji dan menolong. Ya, Daud sering menyatakan bahwa Tuhan itu terlambat bertindak untuknya. Itu pun yang sekerap kali kita juga rasakan. Ya, ketidaksabaran seperti ini saudara ya, kerap menimpa banyak orang ketika mereka sedang menghadapi masalah dan tekanan. Dan nampaknya ya penderitaan, tekanan itu terjadi tanpa kendali dalam hidup kita dan kita mungkin mulai bertanya-tanya ya kapan Allah akan menghentikannya. Ada saat-saat ketika kita menghadapi masalah memang secara kekuatan manusia rasanya tidak ada jalan keluar. Tapi disinilah kita harus terus berharap kepada Tuhan. Daud menegaskan bahwa dia datang kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan dan dia akan terus berharap kepada Tuhan. Dia bilang, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Bayangkan saudara, di dalam ya tekanan yang begitu berat, Daud bahkan berkata, ya dia takut kalau sampai Tuhan gak menolong dia bisa tertidur dan mati. Ya karena memang Daud dikejar-kejar musuhnya. Ketika dia tidur, orang akan datang membunuh dia. Ayat 5, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Ya, Daud mau supaya orang-orang lain melihat, musuhnya terutama melihat bahwa dia ditolong oleh Tuhan, saudara ya. Dan dia berkata di sana supaya jangan ya musuh-musuhku merasa mereka akan mengalahkan aku dan ya melihat aku ini goyah bahwa ya dia sudah tidak ada pegangan hidup. Karena itu dia datang pada Tuhan. Ayat 6, tetapi aku, Daud berkata, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena kepenyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku.
dalam segala keadaan, dalam segala perkara, bahkan mungkin ketika belum dijawab, mari tetaplah berharap pada Tuhan. Daud bilang, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu dan aku mau menyanyi untuk Tuhan. Ya, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Mari tetaplah percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Bilang, aku percaya pada kasih setiamu Tuhan. Aku percaya pada Tuhan. Hatiku bersorak-sorai. Karena ya memang keselamatan dari Tuhan itu akan datang tepat pada waktunya. Karena penyelamatanmu, aku mau menyanyi bagi Tuhan. Biarlah dalam keadaan tertekan sekalipun kita mau tetap meninggikan Tuhan, ya bertobat dan mau sungguh-sungguh berkata bahwa Tuhan itu Allah yang ajaib. Dan Daud dia memilih untuk tetap setia dan percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Ya, tetapi ketika dia merasakan tekanan dari masalah-masalahnya, sama seperti yang dirasakan orang lain, ya dia curhat sama Tuhan dengan kejujuran, bertanya berapa lama lagi Tuhan. Namun lihat dia tutup dengan kalimat yang bagus sekali, tetapi sekalipun aku belum melihat itu semua berapa lama lagi, dia tutup dengan satu kalimat bahwa tetapi aku ya tetap akan percaya kepada kasih setiamu, aku percaya. Tidak ada yang dapat menguatkan hati kita selain firman Tuhan. Karena itu dalam keadaan tertekan apapun perkatakan, Tuhan aku percaya pada firman-Mu, pada kasih setiamu. Ya sekalipun ya kita sedang menghadapi persoalan masalah, jangan pernah menyerah, tetaplah bertahan dalam iman kepada Tuhan. Pada saat kita putus asa, ya mungkin jauh lebih sulit untuk bertahan daripada menyerah. Tetapi jika kita tetap percaya pada Tuhan, percaya pada firman-Nya, maka ya ambillah keputusan untuk tetap bertahan mempercayai Tuhan. Sebab menyerah bukanlah pilihan, karena orang yang menyerah pasti kalah. Tapi orang yang mau terus berjuang satu saat akan melihat pertolongan yang dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita satukan hati, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan kembali izinkan kami di Mesbah Doa. Berkati setiap anak-anak-Mu, setiap mereka yang terus mencari Engkau, mencari wajah-Mu, yang mempercayai Tuhan bahkan dalam segala keadaan. Kami mau bilang Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan ajaib bagi kami. Karena itu Bapa, hamba berdoa bagi setiap mereka yang mengalami persoalan yang berat, sakit, penyakit, keuangan, masalah keluarga, intimidasi iblis apapun. Jangan biarkan kaki kami goyah, tapi biar iman kami tetap kuat percaya kepada firman Tuhan. Kami mau percaya bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Karena itu apapun persoalan kami malam ini Tuhan tolong. Yang rindu terjadi pemulihan dalam keluarga, biarlah Tuhan kerjakan. Suami-suami dipulihkan, anak-anak dipulihkan, isi rumah kami dipulihkan Tuhan. Berkati juga setiap mereka yang terbaring sakit, Tuhan datangkan kesembuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Yesus Engkau sembuhkan Bapa. Jamah setiap kami anak-anak-Mu yang terus berharap kepada Tuhan, yang mencari wajah Tuhan. Biarlah kami boleh terus percaya, boleh terus mengandalkan Engkau dalam segala hal. Yang mencari pekerjaan juga Tuhan beri yang terbaik. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pergumulan, ada dalam tekanan hidup, yang ingin melunasi hutang-hutang, terlilit hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kau juga memberkati setiap mereka Tuhan yang rindu untuk selalu berada dalam perkenanan-Mu Bapa. Engkau terus memberikan kami kekuatan yang baru. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada. Tuhan juga beri roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam peralihan presiden beberapa waktu ke depan, Tuhan jagai bangsa ini tetap dalam aman, tentram, damai bersama Tuhan. Biarlah kami terus menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Kami patahkan segala roh kekerasan, kerusuhan, pertikaian dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua bangsa-bangsa juga di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, anugerah-Mu melimpah Bapa.
Biarlah hujan pertobatan terjadi di atas bumi ini, di atas Indonesia, dan di seluruh dunia. Orang-orang berdosa berbalik kepada Tuhan, bertobat meninggalkan jalannya yang jahat. Terima kasih Bapa, karena itu Bapak Ibu mari kita buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya